adalah 2100. Sekarang kalau kita punya alternatif lain, saya kasih warna biru. Misalnya ini tetap 90. Terus kemudian berikutnya yang di sini ya 20. Sini juga 40 sama ya, 40 20 terus 15. Oke, sudah deh sama aja. Sama ya. Berarti biayanya adalah 2100. Ini metode least cost. Berarti yang terkecil dulu dialokasikan sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan dan sesuai ketersediaan. Oke. Jadi solusi layaknya adalah 2100. Kemudian berikutnya sama aja ini ya. Ini soal yang lain. Kalau kita pakai metode least cost, yang lain cari biaya terkecil berikutnya. Oh sama ini tadi. Kemudian ini soal yang lain ya. Soal yang lain kita alokasikan yang pertama kali pada biaya terkecil, maka ini 90 ya. Jadi ini 90. Ini sudah habis, kita cross. Kemudian biaya terkecil berikutnya adalah 7 ya. Iya kan? Biaya terkecil berikutnya adalah 7. Ini 120 ketersediaannya berarti sisa 30. Kita taruh di sini. Berarti ini sudah habis. Ini butuh 130, 30 sudah dipenuhi. Berikutnya cari yang paling murah berikutnya. Habis 7, 10. 10, ini tersedia 70, ini butuh 80. Oke, 70. Kemudian termurah berikutnya adalah 12. Berarti ini ambil 10 sudah. Oke. Berarti ini sudah habis ya. Karena 70 sudah dipakai. Berikutnya ini 70, berarti ini kurang 10, kurang 100 ya. 100. Kemudian kita cek variabel basisnya benar nggak ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sudah benar ya. Berarti solusi layaknya tinggal kita hitung seperti ini. Yang ini juga tadi 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 benar ya. Oke, metode LCM bisa ya. Kemudian sekarang metode FAM-nya nanti. Sekarang kita lanjut, saja nih bisa sih metode FAM itu. Coba di sini tadi, yang di metode FAM-nya, sekalian nih biar cepat. Ya. Ini tadi contoh, saya sembunyikan aja ini. Contoh lain ya, ini ya. Saya ambil tadi dari ini juga contoh lain. Oh enggak ya. Enggak ini. Ini sama aja ini. Jadi ini bisa saya hapus yang ini karena 90 20 sama aja ya. Oke. Kita lanjut di metode FAM, metode NWC, metode least cost. Sekarang kita lanjut di metode FAM. Ini saya copy yang ini. Ganti metode FAM. Ya.
Nggak mau. Nggak mau ya. Ya dikecilin aja coba. Hurufnya lah sudah kecil. Oh, soalnya ini ada anunya. Ada barisnya. Dah, kita dapat ini, saya tambahkan saja. Kalau di metode FAM ini, kita akan harus menentukan, di sini adalah nilai selisih baris, dan yang di sini adalah selisih kolom. Kita lihat dari nilai yang pertama dulu. Ini aja ya. Nilai yang pertama ya untuk iterasi pertama. Ya. Kita lihat nilai selisih baris, berarti selisih terkecil ya. Nilai selisih biaya transportasi dari terkecil pertama dengan terkecil berikutnya pada baris pertama. Ada baris L. Berarti terkecil berapa nilainya? 5. Terkecil 5. Terkecil berikutnya adalah 8. Ya kan? Berarti di sini 8 dikurangi 5 berapa? 3. Berikutnya di bawah 15 dan 10 ya. 10, 15 kurangi 10 sama dengan 5. Yang di bawah 10 dan 19 ya. 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Ini selisih baris pada iterasi pertama. Kemudian nilai selisih kolom pada iterasi pertama dalam satu kolom nilai terendahnya adalah biaya transportasi 15. Terkecil berikutnya adalah 20, ya kan? Berarti ini 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Berikutnya ini 5 dan 10, berapa selisihnya? 5, ya kan? 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Berikutnya 8 dan 10, berarti 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Kemudian kita lihat antara selisih baris dan selisih kolom yang paling besar. Yang paling besar adalah 9, ya kan? Berarti yang paling besar adalah 9. Maka kita akan melihat pada baris M, karena selisih baris yang terbesar yaitu pada baris M. Kemudian kita akan mengalokasikan pada baris M
pada sel yang memiliki biaya terkecil. Berarti sel-sel apa yang memiliki biaya terkecil? Pada baris M. Pada tujuan M, sel yang memiliki biaya transportasi terkecil adalah sel MB, ya kan? MB. Sel MB kan, berarti ini yang akan kita isikan, ya, yang akan kita isikan. Maka akan kita isikan sebesar sesuai ketersediaan dan sesuai kebutuhan. Berarti berapa akan kita isikan di sini? 50 ya. 50. Karena ini 50 sudah dipakai, berarti selisih baris ini sudah tidak ada. Berarti pada saat iterasi kedua, ya, pada saat iterasi kedua, ya, ketika kita menghitung nilai selisih baris di sini sudah tidak ada, ya kan? Karena kan sudah diisi penuh, ya kan? Ini tidak perlu dihitung selisih baris. Selisih baris yang ini berarti sama 3 kan? Berikutnya ini 5. Selisih kolomnya ini juga masih tetap 5, ya kan? Pada iterasi keduanya. Ini masih 5 kan? 20 dan 15. 5 kan? Berikutnya yang ini 5 sama 20 berapa? Selisihnya berapa? 15. Yang ini 8 dan 10 masih tetap 2. Ambil yang terbesar antara selisih baris dan selisih kolom. Mana yang terbesar? 15 kan? Ya, 15. Berarti kita akan mengisikan pada kolom B. Pada gudang B yang akan kita isi. Ini sudah dipenuhi 50, butuhnya 110. Maka akan kita isikan pada sel yang memiliki biaya termurah, yaitu pada sel LB, ya. Berarti di sini kan akan kita isikan. Berapa akan kita isikan? Sudah dipenuhi 50, tersedia 90. Berarti berapa? 60 akan kita isi. 60. Berarti yang ini kan sudah penuh kan? Berarti ini akan kita coret. Ya. Sehingga langkah berikutnya kita akan isikan putih aja nggak apa-apa ya. Kita akan isikan yang ketiga. Ya. Yang ketiga berarti selisih kolom di B sudah tidak ada, tidak perlu dihitung. Ya kan? Kita akan isi selisih kolom selisih baris di L berarti 20 dan 8. Berapa? Selisihnya berapa? 12. Di sini 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Ini 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Ini sudah tidak ada. Kemudian pada kolom ini berarti 20 dan 5. 5 juga kan? Yang di sini 8 dan 2. Cari yang terbesar. Mana yang terbesar? Adalah 12. Ya, 12. ini yang terbesar. Berarti kita akan mengisikan pada sel pada baris L, ya. Kita akan mengisikan pada baris L. Baris L sisa berapa? Ketersediaannya 90, sudah dipakai 60, sisa berapa? 30. Maka 30 akan diisikan pada sel yang paling murah, yang belum diisi. Berarti berapa? Di C, di LC. Berarti di sini akan kita isi 30. Betul, 30. Habis ini aja. Jadi di C adalah 30. Ya kan? Nah, berarti yang LA sudah habis kan ya? Sudah habis yang LA. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang keempat, kita ngisi lagi yang keempat. Selisih ini berapa selisih kolomnya? Tetap 15 karena sudah tidak ada lagi kan? Ini 15. Ini tidak perlu dihitung. Ini 10. Yang di sini berarti yang keempat ini di sini sudah habis. Ini 15 dan 10 adalah 5. Di sini sudah habis. Maka tertingginya adalah 15. Ya kan? 15. Berarti kita akan mengisikan di kolom A. Ya.
kita akan isi di kolom A. Berarti tinggal ini kan ya. Berarti ini akan diisi berapa di JA? 50. 50. Sudah, berikutnya kan tinggal 1. Kita boleh isi iterasi yang kelima, boleh langsung boleh. Kalau yang kelima ini sudah habis, tinggal ini kan ya. 10. Yang kelima ini sini sudah habis, di sini masih ada 10, ini sudah habis. Berarti kita isikan di sini kan ya. Berapa diisi di sini? Di JC 60 tersedia, dipakai 50, maka di sini isi 10. Udah, berarti kita dapatkan biaya transportasi yang layaknya berapa? Kita hitung sesuai ini. 60 kali 5, 300, ditambah di 240, 540, ditambah 750, ditambah 100, ditambah 500. Ketemu berapa? Bisa ya? Ada yang ditanyakan di FAM? FAM ini memang agak sulit. Jadi yang pertama kita harus cari selisih baris ya. Selisih baris itu artinya selisih biaya transportasi terkecil dengan terkecil kedua dalam satu baris. Sedangkan selisih kolom artinya ya nilai selisih biaya transportasi terkecil dengan terkecil kedua dalam satu kolom. Ya. Contohnya ini berarti 20 dan 15, berarti 5. Yang di sini 5 dan 10, 5. Yang di sini 8 dan 10, 2. Yang di sini 5 dan 8, 3. 15 dan 10, 5. 10 dan 19, 9. Antara nilai selisih baris dan selisih kolom, dicari yang tertinggi, yang terbesar. Ya. Nah, berarti ini 9. Berarti karena ini menunjukkan selisih baris, berarti pada baris M akan diisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah ketersediaan dan jumlah kebutuhan, yaitu pada sel yang memiliki biaya terkecil. Nah, prinsipnya itu, langkah berikutnya sama. Cuma perlu hati-hati dalam menentukan nilai selisih baris dan selisih kolom pada langkah-langkah berikutnya. Karena kalau salah ngisi, berarti kita bisa jadi salah pilih. Kalau salah pilih, berarti kita salah distribusi. Akhirnya salah biaya transportasinya. Sudah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut di menentukan. Jadi menentukan solusi layak, pakai NWC bisa, pakai LCM bisa, pakai FAM bisa. Ini nanti latihan lagi yang FAM ya. Sekarang kita lanjut di metode ini tadi. Nah, ini menentukan solusi optimum, penentuan solusi optimum. Penentuan solusi optimum dengan menggunakan metode MODI, Modified Distribution. Ya. Nah, metode MODI ini sebetulnya merupakan suatu pengembangan dari metode stepping stone. Ya. Nah, di dalam menentukan menggunakan metode MODI ini kita akan memperhatikan ya segi 40 atau sel kosong ya. Di sini kita akan memperhatikan sel kosong terlebih dahulu ya di sini karena sel kosong ini bisa menghemat biaya ya. Bisa menghemat, kalau sel kosong itu kan berarti tidak didistribusi kan ya. Nah, kemudian rumus untuk memilih digunakan persamaan seperti ini. Artinya secara ringkasnya, di sini kita akan menentukan nilai baris dan nilai kolom ya pada sel basis dulu dengan rumus di sini CIJ sama dengan RI, rho I ditambah dengan kolom J ya, nilai baris rho itu nilai baris ke I ditambah dengan nilai kolom ke J ya. Jadi kita lihat
Sedangkan CIJ-nya adalah biaya pengangkutan atau biaya transportasi dari I ke J yang tadi sudah ada, ya. Nah, jadi prosedurnya di sini isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Kalau ini kita pakai metode NWC, ya. Jadi kalau kita pakai metode NWC seperti ini. Nah, kita kan kalau pakai FAM beda kan ya, pakai metode biaya terkecil juga beda. Setelah itu, ya ini adalah prosedurnya dengan prosedur Moody. Ya, prosedur Moody. Satu, kita harus menentukan sebetulnya ini namanya buat tabel awal, ya. Buat tabel awal transportasi bisa pakai NWC, bisa pakai LCM, bisa pakai FAM. Ya. Yang kedua baru kita menghitung nilai baris dan nilai kolom dengan rumus CIJ sama dengan baris ke I ditambah dengan kolom ke J pada sel basis, ya. Jadi kita akan menentukan nilai baris dan kolom itu pada sel basis menggunakan rumusnya adalah ini, ya. Berarti setelah menentukan ini baru nanti kita bisa menentukan menghitung ini, baru kita bisa menentukan mana yang harus keluar dari sel basis dan mana yang harus masuk menjadi sel basis baru, ya. Baru berikutnya kita akan menghitung indeks perbaikan, baru menghitung titik tolak perubahan, kemudian baru memperbaiki alokasi, dan kalau masih belum optimal maka ulangi langkah tersebut di atas mulai dari 1 sampai dengan 5. Ya, jadi prosedur Moody seperti ini. Yang pertama buat tabel awal, boleh pakai NWC, boleh pakai LCM, boleh pakai FAM. Yang kedua, menghitung nilai baris dan kolom ya yang akan digunakan untuk menentukan indeks perbaikan dan menentukan titik tolak perbaikan atau titik tolak perubahan. Setelah itu baru memperbaiki alokasi sampai diperoleh nilai yang optimum ya. Jadi kita ulangi seperti ini. Oke, dari prosedur ini kita lihat misalnya kita pakai misalnya ini yang pertama kita pakai metode NWC. Berarti tadi kan kita sudah akan mengisikan tuh kok ini yang 300 sih. Kita tadi yang berapa sih? Soalnya tadi benar ini dah. Ya ini kalau saya tambah-tambah soal tuh malah lupa ya. Habis gitu nggak dihapus. 70, 100 kita lihat soal lagi. 90, 60, 50, 50, 110 dan 40 berarti bukan yang ini. Ntar lagi ya. Kita pakai mungkin di berikutnya deh. Di halaman berikutnya. Kita copy itu aja dah. Copy yang ini kita sembunyikan. Nah itu kalau merubah-rubah itu ya begini. Mana sih tabel awalnya tadi pakai NWC ini ya. Moody. Nah ini. Kita sudah pakai Moody seperti ini. Saya insert yang baru saja biar enak, biar cepat. Copy harusnya ya. Oh iya sih. Nanti menghitung nilai baris dan kolom. Oke, kita pakai yang ini.
Ini tadi nilainya, loh kok ini lagi yang keluar. Udah disembunyiin kok. Yang kita copy tadi yang mana? Loh sudah yang 200 kok yang ini. Apa ini tadi disembunyiin ya? Nih ya. Kita tadi pakai Moodle seperti ini. Kita dapat sudah. Nah, ini yang kita dapatkan ini adalah sel basis, ya. Ini adalah sel basis, ya. Ya, kita lihat kita sudah dapatkan ini adalah sel basis. Berarti pada langkah berikutnya kita sudah buat tabel awal, langkah berikutnya kita akan menghitung ini langkah 1. Langkah 1 ya. Langkah berikutnya yang kedua kita akan menghitung nilai baris ya dan kolom. Hitung nilai baris dan kolom ada sel basis ya. Ada sel basis. Oke, ini supaya kita bisa lihat ya. Supaya kita bisa lihat sel basisnya adalah LA ya. LA, LB, LJB gitu ya. Berarti dengan asumsi di sini ya, dengan asumsi nggak bisa nulis ya kalau begini ya. Yang kedua, hitung nilai baris dan kolom pada sel basis. Tahu sel basis ya? Sel basis itu adalah sel yang sudah ada nilainya. Ya, itu langkah kedua. Asumsinya di sini ya. Asumsi nilai row 1, nilai baris 1, R1 sama dengan 0 untuk memudahkan. Berarti kalau row 1 sama dengan 0 berarti kolom A bisa kita hitung kan ya? Berarti di sini kita bisa menghitung CLA ya. CLA sel basisnya adalah A ya, LA. Berarti CLA boleh kita tabelkan saja nih. Gambar. Oh, ini ada ini kok. Berarti di sini saya gambarkan. Ini adalah selnya. Apa kok ini, Rek? Ini selnya berarti sel LA. Ya. Kemudian kita punya row CLA ya, CIJ. Ini CIJ kita punya CIJ. Kemudian kita punya row I. Kita punya KJ. Berarti kalau sel CLA, CIJ-nya berapa? 20 kan? Ya. Iya, Bu. Ya kan? Kemudian row 1, row I. Row LA itu kan termasuk row 1, ya. Ini sama dengan row L.
Rho L itu diasumsikan sama dengan 0. Berarti rho L berapa? 0 kan? Ya, rho L 0. Iya kan? Ya, rho L baris ke L nilainya 0. LA, L ini adalah baris, A-nya adalah kolom. Berarti baris ke L, ini RI ya, ini RI. Ya. Cuman yang gini nggak bisa lihat. Ini RI, berarti ini adalah CLA. Oh. Ini adalah CLA sama dengan 20. Ini adalah rho L sama dengan 0. KJ sama dengan berapa? KA sama dengan berapa? Kita pakai rumus. KA rumusnya apa? Tadi kan kita punya rumus CIJ sama dengan RI ditambah dengan KJ. Berarti KJ sama dengan CIJ dikurangi RI. Berarti berapa KA? 20 dikurangi 0. Berarti 20 kan ya? Ya, Bu. Sekarang kalau kolom A sudah bisa kita hitung, maka rho 2 bisa dihitung kan? Jadi kita ngitungnya itu berurutan. Artinya mana yang sudah diketahui, mana yang bisa kita hitung. Ya. Berarti rho B karena kita kan mau menghitung barisnya KB nanti. Ya, berarti kita akan menghitung rho J, ya. Berarti kalau kita ini ya, KB ya, KB bisa kita hitung. Berarti di sini sel LB, habis LA adalah LB. Karena sel basis, ini sel basis yang kita hitung. Ya. Sel basis berarti LB. Berapa CIJ-nya LB? Berapa? 5. Ya. Iya, Bu. 5? Berapa rho L? 0. Ya kan? Iya. Berapa KB? KB berapa? 5 dikurangi 0. 5 kurangi 0 berapa? 5. 20. 5. Kok 20? 5. Kalau KB sudah ketemu, berarti rho J bisa ketemu kan? Berikutnya kita akan menghitung sel JB. Karena KB sudah ketemu, berarti kan di sini kita bisa hitung JB. JB berapa CIJ-nya? 20 ya. Biaya transportasinya 20. Rho B berapa? Belum tahu. KB sama dengan 5. Iya kan? KB sama dengan 5. Berarti rho B berapa? Rho B adalah CIJ dikurangi KB. Berarti 20 dikurangi KB sama dengan berapa? 15. Sama dengan 15. Ya. Jadi kita punya rumus asal itu CIJ sama dengan yang tadi itu ya, rho I ditambah dengan KB. KJ. Ya, ditambah dengan KJ. Rho R itu adalah rho, baris. K itu adalah kolom, ya. Oke, setelah itu kita akan menghitung apa? Sel basis berikutnya yang mana? MB. MB. Ya, MB. Berarti kita akan menghitung MB. Berarti MB. Ya. MB berapa biaya transportasinya? 10. Ya. Berapa rho M-nya? Belum tahu kan? Berarti kalau MB KB-nya berapa? 5. 5. Ya kan? 5. Berarti MB-nya berapa? 10 dikurangi 5. Berarti 5. Ya kan? Karena ini dikurangi ini, kurangi ini. Oke.
Berarti MB sudah ketemu. Berarti kita bisa menghitung apa berikutnya? MC. MC. Ya. Berapa CIJ-nya? 19. Berapa rho M-nya? Rho M-nya? Rho M-nya berapa? Loh, udah tahu rho M-nya ini. Ini kan rho M. Yang pertama ini kan rho M. Rho-nya berapa? 5. 5. Berarti KC-nya berapa? 14. KC-nya adalah 19 dikurangi 5. Berapa? 14. Ya. Nah, setelah itu kita sudah dapat ini. Maka langkah berikutnya yang ketiga akan menghitung indeks perbaikan. Yang ketiga adalah menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan ini dilakukan pada sel non basis, ya, pada sel non basis, ya, dilakukan pada sel non basis dengan menggunakan rumus ya CIJ dikurangi RI dikurangi KJ, ya. Pada sel non basis, apa-apa ya gitu ya. Pada sel non basis berarti sel non basisnya adalah ini. Dengan rumus IP, mana wis? Oh, udah aktif kok. Dengan menggunakan rumus IP sama dengan apa tadi? C I J dikurangi rho I dikurangi KJ, ya. Berarti kita buat sel non basisnya, ya. Sel non, ini ditulis tangan iso, oh bisa. Sel non basis, CIJ, rho I, KJ, dan IP-nya. Ada berapa sel non basisnya? Kita hitung sel kosong. Sel non basis itu adalah sel kosong. Ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Nah, sel kosongnya sel apa saja? Sel LC. Tuh. Sel LC, sel JA, sel LC, sel JA, sel apa lagi? Sel MA ya? Ya. Ya. Ya, MA sama JC. Oh ya udah ditukar deh. Ini adalah JC sama MA. Kemudian kita lihat CIJ-nya. Oke. Ada yang ingat CIJ
sel LC. Harus buka 2 ini berarti ini. Nah ini, bisa kok. LC 8. Saya nggak tulis tangan ini tadi. Bisa kok. LC dulu kok hilang. LC 8. Ya. Saya coba barangkali di sini sudah. Kayaknya sudah saya ganti deh. CA, MA, LC, CC. Oh beda ya. Beda ini pakai yang soal yang berikutnya. Ya, yang berikutnya ini. CA indeks perbaikan nilai dari segi 4 yang kosong. Udah. CA, CB, LB, LC, dan CC. Beda. Beda ya, karena ini. Coba diingat, di apa namanya ini? Saya mau tulis yang ini. Ayo, nanti disebutin. Oh. Soalnya nih, 8, 15, 25, 8, 15, 10, 25. Ya. 8, 15, 10, 25 ya. Terus kolom row L 0. Ya kan? Row L 0. Ya. Kemudian KC berapa tadi KC? Ini soalnya nek geser ini sudah ini hilang gambarnya. KC berapa KC? 14. KC 14. Ya. Ya, KC 14. Terus JA baris J. Row J berapa row J? 15. Row J, oh ya ini ada nih. Row J 15. Terus KA 20. Ya kan? Terus JC berarti row J 15, KC-nya 14. Terus row M 5, ya kan? Terus row M 5, KA 20 ya. Nah, kemudian kita hitung IP. TCIJ dikurangi, ini 8, kurangi 0, kurangi 14 berapa? 6. Ya kan? Kemudian 15 kurang 15 kurang 20, berarti minus, minus 20. 10 kurang 15, min 5. Kurang 14, min 19. 25 kurang 5, 20 kurang 20, 0. Nah, kan ini kita mau mencari titik perbaikan. Titik perbaikan itu akan terjadi pada sel non-basis yang memiliki IP bertanda negatif dengan angka terbesar. Ini saya buat bintang. Berarti ini akan menjadi titik tolak perbaikan. Jadi kalau kita lihat di tabel sel JA-nya ini menjadi tanda bintang, ya. Ini menjadi tanda bintang. Berarti ini mau saya copy. Ya. Berarti JA menjadi tanda bintang, ya, menjadi titik tolak perbaikan. Setelah itu kita akan buat loop. Ini bintangnya tak kasih merah. Wis Kak Popo wis. Merah ya. Ini saya kasih bintang. Berarti di sini kita akan buat loop. Berikutnya kita akan buat loop yang dimulai dari sel ini. Sel kosong ini menuju sel basis.
ini kan sel non basis yang nantinya akan menjadi sel basis baru. Berarti di sini kita akan mulai membuat loop, membuat panah, membuat jalur loop gitu ya, boleh ke arah vertikal, boleh ke arah horizontal. Berarti misalnya di sini, berarti ini akan bertanda positif ya. Positif dulu. Kemudian kita buat loop ke sini ya, menuju sel basis berikutnya ke sini. Menuju sel basis lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Berarti tandanya kalau ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan perbaikan, ya, revisi tabel, ya. Jadi revisi tabel. Nah, kalau kita lihat dari loop ini yang memiliki angka terkecil positif yang mana? Sel-sel mana yang memiliki angka terkecil positif? Sel mana? Ini saya salin lagi di sini. Sel yang memiliki angka positif terkecil adalah LB. Berarti ini saya akan beri tanda biru. Berarti ini akan keluar dari basis. Saya beri silang ini ya. Berarti ini nanti akan keluar dari sel basis. Ya. Sorry, ini positif yang bertanda negatif. Bertanda negatif. Sel yang bertanda negatif terkecil, mana? 50 ini kan? Berarti nanti akan saya beri tanda cross, ya. Ketika kita melakukan perbaikan, kurangi dengan angka terkecil bertanda negatif tadi, ya. Pada setiap sel yang bertanda negatif dikurangi, yang bertanda positif ditambah, ya. Nah, berarti ini nanti akan menjadi 50 dikurangi 50 kan kosong. Jadi ini akan keluar dari sel basis, saya beri cross. Sedangkan yang ini nanti akan menjadi 90. Kita tambah ya, dengan 50. Ini kita kurangi dengan 50 karena tandanya negatif kan? Sehingga ini nanti menjadi 10. Ya, ini menjadi 10. Sedangkan ini yang diberi bintang merah ini, dia kan menjadi apa tadi? Titik tolak perbaikan. Ya kan? Dia menjadi titik tolak perbaikan. Ini ya. Ini menjadi IP, ini nanti menjadi TP, titik tolak perbaikan. Jadi TP. Ya. Jadi nanti yang menjadi TP adalah yang ini. Berarti ini nanti akan menjadi variabel basis baru. Sehingga di sini setelah kita revisi tabelnya, ini adalah revisi tabel ya. Atau perbaikan tabel. Mama nge-zoom ngajar. Ini revisi tabel ya. Bentar lagi kok. Berarti ini karena bertanda positif, maka ini harus ditambah sehingga ini menjadi 50. Dah, kita dapatkan, hitung lagi biaya transportasinya. 50 kali, nah ini berarti diralat. Ya, ini diralat. Apa ini? Ini jadi 15. 50 kali 15. 90 kali 5 ya. 90 kali 5 10 kali 20 ditambah 10 kali 10 ditambah 40 kali 19. Berarti kita sudah dapat ya. Pasti nilai ini akan lebih kecil daripada tabel awal ini. Akan lebih kecil daripada tabel awal ini. Ya. Berikutnya kita ulangi lagi. Jadi langkah berikutnya, ini bukan ini ya, ini perbaikan tabel. Nah, langkah berikutnya satu, buat tabel awal ya. Ini adalah tabel awal.
dengan menggunakan metode NWC. Setelah itu langkah kedua, kita menghitung nilai baris dan nilai kolom. Yang ketiga, kita hitung indeks perbaikan dan menentukan titik tolak dan menentukan TP. Ya, titik tolak perbaikan TP. Ya. Setelah itu kita akan melakukan perbaikan tabel. Ya, jadi membuat loop. Ini berikutnya yang keempat, membuat loop. Ya, yang keempat adalah buat loop. Ini yang keempat. Buat loop. Buat loop itu dimulai dari titik tolak perbaikan, dia akan bertanda positif menuju sel basis. Anda catat ya, buat loop itu dimulai dari TP, titik tolak perbaikan, menuju sel basis. Tandanya TP bertanda positif, menuju sel basis berikutnya negatif, positif, negatif gitu. Jadi membuat loop itu arahnya tuh harus horizontal, vertikal, atau vertikal dulu baru horizontal boleh. Tidak boleh diagonal, ya. Tidak boleh diagonal. Oke, setelah itu yang kelima membuat perbaikan tabel. Ya, ini atau revisi tabel yang kelima. Kita dapat seperti ini. Kemudian hitung biaya transportasinya. Dapat berapa? Setelah itu yang keenam, kita akan memulai lagi. Yang keenam, ulangi lagi. Yang keenam, kita akan mengulangi lagi, hitung nilai baris dan kolom. Di mana kita akan menghitung nilai baris dan kolom pada sel apa? Pada sel basis. Ya. Dengan menganggap rho L tetap sama dengan 0 dan seterusnya. Ya. Jadi langkah seperti ini akan diulangi. Tetapi sel basisnya beda kan? Ya, sel basisnya yaitu ini jadi 50 tadi ya, ada sel basis. Kita buat sel basisnya mana? CIJ, ROI, dan KJ. Ada 5 ya sel basisnya ya. 3, 4, 5. Sel basisnya mana aja? LB, iya kan? Iya, Bu. Terus CA, CB, CB, MB, terus MB, MB, MC. sama MC. CIJ-nya ya tinggal kita lihat LB berapa? 5. CA berapa? 15. CB 20. 20, B 10. 19. 19. ROL berapa ROL? ROL berapa? 0. Ya kan? ROJ berapa Ya. tadi? ROJ berapa? 15. ROJ. Anda tadi sudah nulis ROJ? ROJ 15. Hilang lagi. Ya udah kalau Anda sudah ngisi tadi disebutkan biar cepat. Ya. ROJ 15. Kok hilang lagi? ROJ 15. Ya kan? KB berapa KB? 5. 5. KA 20. 20. ROJ 15, KB 5, RM 14. Hah? RM berapa? 5. 5. KB 5. RM tadi 5. KC berapa? 14.
14. 14. Nah, hitung nilai baris dan kolom. Langkah ke-7 ngapain? Hitung IP, ya kan? 7. Ya. Hitung IP pada sel non basis. Ya. Jadi kita buat tabelnya. Ini adalah sel non basis. CIJ, RI, KJ, terus IP. Rumusnya kan sudah tahu. Berarti ini akan ada 4. Udah, dan seterusnya gitu ya. Diulangi sampai IP-nya positif semua. Ya. Sebelumnya. Jadi kalau IP-nya sudah positif semua, ya misal IP ini sudah positif semua, berarti tabel ini sudah optimum. Berarti keputusan optimumnya atau biaya transportasi yang minimalnya adalah sama dengan ini. Nah, ini dilanjutin ya. Dilanjutin. Sehingga minggu depan nanti saya lanjut di metode stepping stone sama metode penugasan. Oke ya. Kita sudah selesai karena sudah jam 9. Maaf ini waktunya nambah. Karena tadi ini di sini sudah 2 kali sebetulnya mati lampu. Tadi jam 5-an lebih dikit itu sudah mati. Nggak taunya tadi sudah jam berapa mati lagi. Ya. Oke, bisa ya? Dilanjut ya ini ya. Yang Bu. ini ya. Lanjut. Ya, di situ kan sudah ada contohnya ya. Di situ sudah ada contohnya bagaimana melakukan perbaikan tabel. Ya, terus nanti diputuskan. Pokoknya tabel dikatakan optimum apabila IP sudah positif semua. Ya. Kalau masih ada yang negatif atau negatifnya sama, ada 2 negatifnya sama, boleh pilih salah satu. Ya. Sebetulnya sebaiknya kalau ada yang sama gitu, pilih salah satu yang selnya paling murah karena dia nanti akan menjadi sel basis. Ya kan? Berarti akan didistribusi. Berarti kalau selnya paling murah, biaya transportasinya berarti akan berdampak pada biaya transportasi yang lebih murah. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, berkurang ya pesertanya ya, padahal ini 4 kelas loh. 4 kelas ini dari tadi cuma 60-an ya yang hadir ya. Harusnya kan berapa? 80, 90 lebih gitu ya. Iya, Bu. Oke, karena ini kita sudah nggak ada waktu lagi ya. Jadi ini soal ini nanti Anda kerjakan, latihan, tidak dikumpulkan, sehingga minggu depan kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Saya lanjutkan dengan metode stepping stone sama metode penugasan. Minggu depannya lagi kuis ya. Mungkin minggu depan itu sama metode dynamic programming. Ya, kita kuliahnya ya di pagi hari, nggak di malam ini, karena saya nggak ada waktu untuk ini ya, karena besok masih ada lagi pelatihannya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya Ibu tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.